ini kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia, tentang apa yang dimaksud dengan budaya kerja, dan bagaimana hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dalam dunia kerja. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian pengembangan sumber daya manusia, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya kerja, dan untuk mengetahui bagaimana sih hubungan antar pengembang sumber daya manusia dalam dunia kerja itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agin Ahmad Baimin, akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia adalah suatu rangkaian kegiatan organisasi atau institusi yang dilaksanakan dalam interval waktu tertentu dan didesain untuk melahirkan perubahan sikap, mental, dan keahlian karyawan sehingga mereka mampu menyelesaikan penguasaan yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab di masa depan. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia juga merupakan salah satu cara dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan dinamika persoalan sumber daya manusia seperti turnover karyawan dan karyawan yang kompetensinya terbatas di verifikasi tenaga kerja dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan kualitas para pekerja melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan perusahaan. Yang fokus dalam pengembangan ini adalah pengetahuan dan kemampuan setiap individu atau kelompok harus mumpuni dan hasil pekerjaannya pun harus diperhatikan untuk mencapai kinerja yang secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Meilani dengan nomor induk mahasiswa 1802010201. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan sumber daya manusia. Dalam melakukan pengembangan SDM yang baik, tentunya perusahaan tersebut harus memiliki strategi yang tepat. Berikut ini beberapa strategi pengembangan SDM yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, memberi kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan. Karena di dalam suatu perusahaan, karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda penggerak suatu perusahaan. Sehingga ide dan gagasan dari setiap karyawan juga perlu didengarkan dan dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mera. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Cindy Meilani. Yang kedua, ialah perusahaan harus memberi penghargaan. Di sini memberikan penghargaan kepada karyawan dalam arti bertujuan untuk membuat karyawan lainnya termotivasi dan untuk dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perusahaan dalam mengembangkan perusahaannya. Yang ketiga adalah perusahaan harus mengadakan pelatihan. Ada beberapa jenis pelatihan yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dapat dilakukan. Dan yang pertama ialah skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross functional training, team training, dan creativity training. Pengertian budi kerja. Budi kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudidayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Fauji, NIM 18020100211. Fungsi budaya kerja menurut RIPAI adalah budaya menciptakan suatu peran, menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi lain. Budaya memberikan identitas bagi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sanudin, NIM 18020100200. Saya akan melanjutkan dari saudara Yusril. Budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individu.
Budaya itu mengingatkan kemantapan sistem sosial, dan budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu serta membentuk sikap dan perilaku karyawan. Indikator budaya kerja. Menurut Triguno, indikator budaya kerja dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sikap terhadap pekerjaan, yaitu kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain. Contohnya seperti bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, perilaku pada waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, dan suka membantu sesama karyawan atau sebaliknya. Yang ketiga, disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Sekarang hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dalam budaya kerja. Budaya yang tertanam kuat dan nilai-nilai budaya diterima dengan baik, serta karyawan melaksanakan tugas yang seharusnya dilaksanakan dengan norma-norma yang telah ditetapkan, akan menunjukkan sejauh mana karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dalam budaya kerja. Lebih lanjut, dikatakan bahwa sifat khas budaya kerja dan pengembangan sumber daya manusia adalah kemampuan mengelola proses perubahan yang tujuannya untuk mencapai kinerja yang baik. Karena berdasarkan pada nilai-nilai kebersamaan atau integritas, sehingga sedikit demi sedikit sikap perilaku yang negatif akan terkikis dan memunculkan nilai-nilai yang baru yang lebih baik untuk mendorong menjadi lebih optimal. Sekian. Kinerja yang diwujudkan tanpa akhlak mulia akan membuahkan sosok manusia yang cerdas secara intelektual tetapi bodoh secara moral, sehingga kecerdasan dan keahliannya dapat digunakan untuk mengembangkan pikiran dan praktek negatif yang merugikan masyarakat dan negara. Budaya kerja juga dapat membangkitkan kesanggupan aparatur negara untuk mencari daya sesuai dengan keadaan-keadaan yang berbeda. Oleh karena itu, penghayatan nilai-nilai budaya kerja harus diarahkan untuk menciptakan sikap kerja profesional, sedangkan apresiasi nilai-nilai yang aplikatif akan membuahkan akhlak mulia. Yang terakhir, kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi perlu adanya suatu budaya kerja agar menjadi ciri khas organisasi, dan budaya kerja dapat menjadi pembentuk cara kerja serta karakter karyawan agar sesuai dengan tujuan perusahaan demi cara kerja yang lebih efisien dan lebih menguntungkan. Pengembangan SDM dan budaya kerja saling berkesinambungan untuk kemajuan dan efisiensi organisasi menuju tujuan yang diinginkan, mulai jadikan pembentukan cara kerja, karakter karyawan, dan penempatan karyawan dapat menjadikan organisasi lebih kuat dan modern tanpa mengeluarkan dana yang sia-sia. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.